Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Nah, di sini ada 5 peternakan yang memelihara ayam dan setiap bulannya menghasilkan telur. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan berapa nih adik-adik? Coba baca. Berapa butir telur itu? Ya, 3000 butir telur. Lalu peternakan B? Peternakan B itu 1500 butir telur. Peternakan C? 3500 butir telur. Peternakan D? Ya, peternakan D ada 2000 butir telur. Dan peternakan E ada 2500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, kemarin kita belajar nih, untuk mengerutkan suatu bilangan itu kita lihat dari angka ribuan, baru ratusan, baru puluhan, baru satuan. Nah, kita lihat dulu yang paling banyak siapa dari ribuannya. 3, 1, 3, 2, 2. Berarti yang paling banyak berarti angka 3 kan yang paling besar. Berarti antara peternakan A atau C. Karena peternakan A dan C itu sama-sama 3000, kita lihat ratusannya. Di sini ratusannya 0, di sini 5. Berarti ini 500. Berarti yang paling banyak adalah peternakan yang C. Adik-adik, begitu caranya. Lalu peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, tadi ya kita lihat dulu di ribuannya. Ribuannya ada 3, 1, 3, 2, 2. Mana yang paling sedikit? Angka 1 yang paling sedikit. Berarti peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit tadi yang mana? Ya, yang peternakan yang B. Lalu setelah peternakan B, nah peternakan B ini sudah. Kita bandingkan dulu. Yang ribuannya ada 3, 3, 2, 2. Berarti yang paling kecil 2 dulu. Berarti antara peternakan D dan E. Lalu kalau sudah dibandingkan ribuannya, kita bandingkan ratusannya. 0 dan 5. Mana yang paling sedikit? 0. Berarti urutan yang kedua adalah peternakan D. Baru berikutnya adalah peternakan E. Karena ini sama-sama 2000-an ya. Karena ini sama-sama 2000-an. Lalu sisanya antara A dan C. Mana dulu peternakan yang paling sedikit? Ya, yang A. Lalu yang paling banyak adalah peternakan yang C. Ini kalau diurutkan dari hasil yang paling sedikit menuju yang paling banyak. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Coba yang bilangan yang pertama itu dibaca berapa ya adik-adik ya? Ya, bilangan yang pertama itu 1250. Lalu bilangan yang kedua dibaca, ya dibaca 1000. Yang ketiga dibaca 2500. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Nah, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Jadi seribuannya ada 1,
ratusannya ada 2 ya, berarti dibaca nanti 200. Puluhannya ada 5, satuannya ada 0. Jadi angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Jadi ini nilainya 1000. Angka 2 berada di tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada di tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Jadi bacanya 1250. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini bilangan ini dibaca, caranya kita pakai tabel dulu kalau ada yang belum bisa. Tabelnya itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Angka berapa yang menempati ribuan? Ya, angka 4. Angka berapa yang menempati ratusan? Angka 7. Angka berapa yang menempati puluhan? Angka 5. Angka berapa yang menempati satuan? Angka 0. Diingat, 4 ini nilainya 4000 karena 4 ribuan, jadi nilainya 4000. 700-an itu nilainya 700. 50-an itu nilainya 50. 0 satuan ya nilainya 0. Maka kita baca 4750. Bukan pakai 0 satuan gitu Kak. Enggak, tapi ini dibaca 50 karena satuannya 0. Kita coba lagi adik-adik. Nah, sekarang menuliskan bilangannya. Bilangannya berapa? Dibaca 8417. Nah, kita pakai tabel lagi. Ribuannya berapa di sini? Ya, ribuannya 8. Ratusannya 400, berarti 4. Puluhannya tidak ada kata puluhan Kak, ada adik-adik 17. Berarti ini angkanya 17 itu kan 1 dan 7, maka puluhannya adalah 1, satuannya adalah 7 ya. Jadi seperti ini adik-adik. Nilai 8 itu 8000, nilainya 4 di ratusan itu 400, nilai di puluhannya, 1 puluhan itu 10, nilai satuannya adalah 7. Maka menulisnya seperti ini, 8417, dibaca 8417.